Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Noh Tumorang. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak bisa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya yang berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Kasih setia Tuhan membuatku tenang. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di minggu kedua sesudah Pentakosta, nas pembimbing terambil dari Ibrani pasal 12 pada ayat yang ke-14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terima salam Tuhan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, terimalah aku, berdosa di dalam hati, di kata dan tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati.
Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sama kami mohon, ampunilah kami. Bertobatlah Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu, dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Bertambahlah kesulitan, merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sekarang tiba disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti ditulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku
Jemaat kekasih Tuhan diajak berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab jikalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan dengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kami akan membaca firman-Mu, ya Allah. Pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menuntun bagi kami. Dengan harapan indah, kami mengerti untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman Kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahwa segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, saat kita membaca bacaan Alkitab tadi, paling tidak ada 3 hal yang kita dapati dan kita jumpai dalam bacaan ini. Yang pertama, kita melihat dalam bacaan ini bagaimana Yakub pulang ke negeri nenek moyang atau kaumnya berdasarkan atas perintah Allah. Itu dapat kita lihat di ayat 3 dan ayat 13. Ayat 3 berkata bahwa Tuhan menjumpai Tuhan menjumpai Yakub. Pulanglah ke negerimu. Dan Allah menyertai bagi Yakub. Dan di ayat 13 kita akan melihat Tuhan menyatakan diri. Seperti di saat
Yakub berjumpa dengan Allah di Betel. Dan dari yang pertama ini mau mengatakan bahwa Yakub pulang ke negeri nenek moyang dan kaumnya itu berdasarkan perintah Allah. Sehingga kita dapat katakan ini adalah prakarsa Allah. Dan di saat Yakub pulang membawa serta istrinya, yaitu Rahel dan Lea dan anak-anaknya. Kepulangan Yakub itu tanpa sepengetahuan dari Laban. Dan saat pulang, Yakub juga tidak mengetahui bagaimana Rahel membawa dewa Terafim kepunyaan Laban. Sehingga di dalam perjalanan pulang atas perintah Allah ini, dan di saat kita baca bacaan tadi, Yakub bersama rombongan sudah menempuh jarak kurang lebih 500 mil dan tiba di Galet. Jadi mau mengatakan bahwa yang pertama Yakub kembali pulang ke tanah Kanaan itu atas perintah Allah. Lalu yang kedua, kita melihat bagaimana Laban mengejar rombongan Yakub. Dasarnya adalah yang pertama, Terafim atau dewa sesembahan Laban itu telah dibawa oleh Rahel. Lalu yang kedua, alasan Laban mengejar rombongan Yakub adalah karena Yakub menurut Laban tidak permisi atau pamitan ke negeri nenek moyangnya atau ke tanah Kanaan. Jadi dari dua ini, maka di saat kita melihat dalam bacaan tadi, dibuatlah suatu perjanjian antara Yakub dan Laban. Sebagai simbol, maka perjanjian itu dibuatlah monumental atau tanda. Yang menurut bacaan itu disebut timbunan-timbunan batu. Dan kita melihat isi perjanjian itu mencakup bagaimana di antara Yakub dan Laban sepakat untuk hidup berdasarkan perjanjian itu dengan batasan yang disebut tadi Tugu Galet tadi. Lalu yang kedua yang sangat menarik, apa yang dikatakan oleh Laban, dia katakan Tuhan Allah Abraham, Allah Ishaklah yang menjadi saksi. Jika Yakub mengaibkan istri-istrinya dan Yakub mengambil istri lain di luar anak Laban, maka dia akan mendapatkan sesuatu ganjaran. Oleh karena itu, di saat kita membaca bacaan ini, maka kita diperhadapkan dengan judul tema kita, yaitu perjanjian damai. Mari kita melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian. Kalau kita melihat redaksi daripada perjanjian itu berkata
adalah perbuatan berdasarkan hukum oleh lebih satu orang dengan tanda. Seperti dalam bacaan tadi. Lalu kita diajak juga mengerti apa yang dimaksud dengan damai. Damai secara umum mengatakan adalah suatu kehidupan harmoni antara manusia dengan tidak ada perseteruan dan konflik. Oleh karena itu, di saat kita baca firman Tuhan mau mengatakan lewat bacaan tadi, memberikan satu penjelasan bagi kita sekalian, jemaat kekasih dalam nama Tuhan, tentang bagaimana proses perjanjian yang dibuat antara Yakub dan Laban ini. Yang pertama tadi mau mengatakan ini atas prakasa Allah. Walaupun tidak ada tersirat, tetapi pernyataan yang dikatakan di ayat 3 dan ayat 13 tadi jelas. Allah menyuruh kepada Yakub, pulanglah ke negeri kaummu di tanah Kanaan itu. Aku akan menyertai. Lalu ayat 13 dalam bahasa yang dapat kita mengerti bahwa engkau sudah bergumul dengan aku di Betel. Dan engkau mendapatkan satu kekuatan karena ada roh Allah yang menyertai. Maka di sini mau mengatakan bahwa Allah tetap hadir dalam perjalanan Yakub ke tanah Kanaan. Walaupun agar tidak terjadi perseteruan dan konflik dengan Laban, dibuatlah tanda yang dikenal dengan perjanjian tadi. Berarti kita melihat kenapa ini bisa dapat terwujud. Yang pertama kita dapat melihat bahwa Yakub sudah 14 tahun menghamba bersama dengan Laban. Hanya untuk mendapatkan Rahel dan Lea. Lalu 6 tahun dia berada di situ juga. Sebagai anak mantu, sebagai bahagian keluarga daripada Laban, dia juga sudah lakukan berbagai kepentingan untuk Laban. Oleh karena itu, dia melihat perkembangan situasi di tengah-tengah keluarga. Jika kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Laban sudah tidak melihat kedua anaknya Rahel dan Lea ini sebagai anak yang layak, tapi sudah memandangnya sebagai orang asing atau pendatang. Nah, dengan dasar inilah maka Allah memerintah, pergilah kamu, pulanglah kamu ke tanah Kanaan, di mana kaummu ada di sana. Termasuk juga tadi kalau kita lihat bagaimana kedua istri dari Yakub tadi setuju. Mau mengatakan kepada kita sekalian jemaat kekasih Tuhan bahwa dengan dasar ini Allah hadir untuk melakukan yang terbaik. Seperti pada saat dia bergumul dengan Yakub di Betel itu. Bahwa Tuhan menjadikan dia sebagai hamba kepunyaan Allah. Mulai dari situ dia dikatakan sebagai Israel. Mulai dari situ dia menjadi alat kepunyaan Allah.
Dan disinilah kita melihat suatu karya kerja Allah. Allah merancang bagi siapapun mereka dengan segala cara yang Tuhan sudah buat demi menghadirkan suasana damai. Dan lewat perjanjian damai ini, Allah mau menyatakan dalam bacaan ini, jika terjadi sesuatu manusia yang hilang nilai kemanusiaannya atau diperlakukan hak-hak kemanusiaannya tadi, Allah datang ambil alih lewat karya dan kerja Allah. Saat kita membaca ini, maka mari kita melihat kepada Sang Kristus sebagai Tuhan kehidupan. Dia juga menjadi alat yang mendamaikan manusia. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21 yang menggambarkan secara umum bahwa Kristus menjadi perjanjian damai dengan manusia. Kristus menjadi mediator. Dengan satu harapan, manusia didamaikan. Manusia tidak ada lagi yang dinamakan halangan-halangan untuk melakukan hubungan indah, bersekutu dan harmoni bersama dengan Tuhan yang diimaninya. Dan Kristus sudah lakukan perantara ini. Dengan satu harapan, manusia mengalami suasana damai. Itu yang pertama yang kita dapat lihat. Lalu yang kedua, kita dapat melihat bahwa manusia setelah dia mendapatkan suasana damai ini, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21 tadi, adalah bagaimana manusia diutus kembali untuk meneruskan pelayanan pendamaian ini menjadi tugas utama. Apa tugas utamanya? Yaitu membawa dan menjadikan berita pendamaian ini untuk dihadirkan, dikomunikasikan kepada semua orang. Minggu kedua sesudah Pentakosta dan minggu kedua di bulan Juni ini, jajaran kehidupan ber-GPIB secara sinodal sedang dilaksanakan bulan pelayanan kesaksian. Bagaimana warga jemaat GPIB memandang dan melihat nas ini dalam konteks untuk menghadirkan dan mengkomunikasikan damai ini demi terwujudnya kebenaran. Dan langkah yang awal dilakukan adalah mari seperti yang dialami oleh Yakub, seperti yang dibuat dan yang sudah dikerjakan oleh Yesus, dengan harapan manusia dan kita sebagai warga GPIB di mana saja berada, tunjukkanlah hidup berdamai dimulai dari diri sendiri. Mari kita berdamai dengan diri sendiri, dengan segala apa yang ada dalam diri dan kehidupan kita. Dengan satu cara bagaimana kita mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri,
Sudahkah suasana damai ini dialamin terlebih dahulu oleh kita sebagai warga GPIB untuk nanti akan melangkah dalam satu tahapan-tahapan selanjutnya yang kalau boleh saya katakan ini dasar sikap hidup yang awal dan dasar, yaitu berdamailah dengan diri sendiri. Setelah itu, mari kita berdamai dengan orang lain. Apa maksudnya? Supaya kita bisa melakukan pelayanan kedamaian itu. Asal kita bisa lakukan yang dinamakan kesaksian itu. Sebab jika kita tidak berdamai akan diri sendiri, bagaimana pelayanan pendamaian ini menjadi berita yang membawa suasana damai? Bagaimana kita bisa menunjukkan sebagai kesaksian yang hidup? Inilah berita kebenaran yang Allah mau sampaikan kepada kita di tengah-tengah bulan pelayanan kesaksian ini. Mari kita tunjukkan. Kita mulai dari lingkup keluarga di mana kita hadir dalam rumah tangga. Tunjukkanlah suasana damai itu. Buatlah aksi damai itu menjadi konkret dialami. Sehingga terjadi yang dinamakan harmoni di antar anggota keluarga. Termasuk juga kita sebagai warga jemaat GPIB. Inilah kesaksian kita menunjukkan kebenaran karena kita sudah menerima pelayanan pendamaian dari Yesus Kristus Sang Kepala Gereja tadi untuk teruskan itu di mana dan kapanpun kita berada. Hingga tidak ada sekat-sekat, tidak ada perbedaan-perbedaan. Walaupun di luar sana orang melihat itu dengan ukuran-ukuran kriteria yang dibuatnya tadi. Dengan strata ekonomi, strata jabatan, itu senantiasa menjadi hambatan menjangkaukan damai itu. Dan suasana damai itu hadir. Sebab Kristus sudah berkorban. Kristus sudah lakukan semangat itu. Supaya kita beroleh kebenaran dan kita menjadi saksi-saksi yang hidup. Lalu yang kedua, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, pandemi COVID-19 ini masih ada. Mungkin kita melihat dengan berbagai banyak asumsi, membangun buah pikiran, orang melihat akibat yang ada. Tapi tidak melihat pemicu terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kita lupa bahwa ini terjadi di planet bumi. Nah, mari kita berdamai dengan bumi. Mari cara kita berdamai dengan bumi, mari kita tunjukkan satu semangat mencintai seluruh apapun yang hidup di bumi ini, yaitu makhluk hidup, supaya kita abaikan yang dinamakan keserakahan dengan model-model yang baru. Supaya pandemi COVID-19 ini itu harus kita atasi. Mari kita sadar di bulan Pelkes ini untuk tetap mau berdamai dengan bumi ini, khususnya bagi makhluk hidup yang ada. Jika terjadi keserakahan, maka kelihatanlah kerusakan planet bumi ini. Menimbulkan bencana sehingga efeknya adalah darurat kesehatan. Darurat dalam segala apapun.
Hal yang ketiga dan selanjutnya, mari di tengah-tengah situasi dan keadaan ini, jangan kita menjadi virus corona yang baru. Yaitu masih ada prasangka-prasangka. Masih ada yang dinamakan asumsi-asumsi yang tidak aktual dan faktual. Masih ada iri hati. Inilah virus yang sangat membahayakan. Bagaimana suasana damai itu yang Yesus sudah buat tadi tidak terwujud di mana hidup dan kehidupan kita bersama. Khusus kita sebagai warga GPIB yang masih mencintai bangsa, masyarakat, dan bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita bangun suasana damai. Maka otomatis prasangka-prasangka apapun, asumsi-asumsi dengan cara iseng, dengan sengaja atau tidak sengaja, mari kita bangun suasana damai tadi. Sebab kita telah menerima perjanjian damai dari Allah tadi. Dengan satu harapan, damai itu harus diwujud nyatakan. Kristus sudah lakukan. Dan mari sebagai warga masyarakat Indonesia, warga GPIB hadir di situ. Hal yang terakhir adalah bagaimana sebagai warga GPIB tunjukkan semangat membangun tadi. Apa yang kita bangun? Mari bangun tatanan hidup yang menopang kita hadir di muka bumi ini. Jangan ada lagi melihat dan mengkapling bahwa ini punya dan kepunyaan saya. Tapi mari lihat itu sebagai hidup bersama. Dengan satu harapan, ada harmoni hidup. Harmoni inilah berkat dan masa depan. Inilah janji kerja yang Yesus sudah buat. Mendamaikan manusia dengan nyawanya sebagai tebusan. Hanya manusia beroleh yang dinamakan hidup. Itulah berkat. Hanya manusia mendapatkan masa depan. Itulah keselamatan yang dia beri. Selamat berbulan Pelkes GPIB di minggu yang kedua. Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai dan memberkati bagi kita semua. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu.
bagi dunia. Jemaat kekasih Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di sepanjang hidup dan kehidupan yang Engkau sudah beri dan anugerahkan bagi kami. Dan kami juga boleh bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau begitu baik bagi kami, sudah jaga pelihara kami, dan kami dapat memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Ungkapan terima kasih dan syukur layak kami sampaikan padamu. Oleh karena itu ya Allah, saat ini kami berdoa buat seluruh hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami, baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, khususnya di saat menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong kiranya oleh tindakan dan tanggapan demi untuk memutus mata rantai COVID-19 boleh dapat berhasil agar tidak banyak yang terinfeksi COVID-19 ini. Engkau memberkati yang sudah dilakukan oleh tenaga medis, relawan, bersama rumah-rumah sakit, agar seluruh mereka yang terinfeksi ini beroleh pemulihan untuk sembuh. Dan kami yakin ya Allah, karya besar dan tuntunan Tuhan itu ada. Khusus bagi pemerintah daerah Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo. Pakailah mereka ini semua ya Allah, demi untuk menciptakan kondusif bagi masyarakatnya, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat tetap kondusif, tenang, aman, dan mereka selalu menjaga akan jarak dengan yang lain. Juga masyarakat hidup dalam protokol kesehatan. Demikian juga ya Bapa dalam kerajaan sorga, mereka yang ter-PHK atau dirumahkan, anggota masyarakat, kemungkinan juga ada warga jemaat. Tuhan tolong hibur mereka, sehingga mereka yang akan mencari tempat kerja yang baru, usahanya senantiasa berhasil, agar mereka dapat bekerja di saat-saat yang akan datang. Bapa di sorga,
Kami juga berdoa bagi GPIB di mana saja berada, khususnya saat ini sedang melaksanakan bulan pelayanan kesaksian. Kiranya kegiatan-kegiatan aksi peduli kasih ini boleh dapat terlaksana, baik yang dilakukan secara sinodal, baik yang dilakukan oleh musyawarah pelayanan yang ada di Indonesia ini, maupun yang ada dilakukan bagi GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan tolong agar semuanya boleh berjalan dalam tuntunan, penyertaan, dan kasih Tuhan saja. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami berdoa buat usaha dana yang dilakukan dalam aksi peduli kasih dengan meja putih, agar para jemaat dapat mendonasikan baik kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sembako atau keperluan-keperluan perlengkapan atau rupiah-rupiah, agar topangan, agar pelaksanaan aksi peduli kasih ini dapat terlaksana demi hormat dan kemuliaan Bapa Sorgawi saja. Kami berdoa ya Bapa di sorga, buat persidangan sinode ke-21 yang terjadwal bulan Oktober 2020 di Mupel, Jawa Timur. Jika Tuhan berkenan, jika kondisi Surabaya memungkinkan, kami berdoa agar dapat terjadi dalam keadaan baik dan aman. Semua yang menopang demi pelaksanaan persidangan sinode ini, baik majelis sinode, baik panitia pelaksana, maupun juga panter, maupun juga mereka yang berkontribusi demi suksesnya dan dimuliakannya nama Tuhan. Lewat persidangan sinode ini, Engkau memberkati. Kami berdoa buat seluruh rekan-rekan presbiter, unit misioner yang ada di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Berkati mereka sekalian ya Allah. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan keadaan sakit, mereka dipulihkan, disehatkan kembali. Mereka yang susah dalam kerja atau berusaha, Tuhan tolong hibur dan berikanlah keyakinan agar dengan hikmat, dengan kuasa daripadamu, semuanya boleh berjalan dalam keadaan baik. Kami berdoa buat para lansia, mereka yang janda dan duda, Tuhan berkati di dalam kesendirian mereka, di dalam kepapaan mereka, sehingga mereka juga senantiasa berada dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang ditambahkan 1 tahun hari kelahiran dan perkawinan. Kiranya tahun anugerah yang mereka dapat ini, mereka rayakan dalam satu sukacita medio 14 sampai dengan 20 Juni 2020. Panitia PKA 2020 yang menggumuli, kiranya pengesahan boleh dapat terjadi di waktu-waktu ke depan ini. Dengan satu harapan, inilah di situasi yang harus berjuang kami sebagai presbiter, unit misioner, dapat memperoleh PKA tahun kerja layan 2020-2021, khusus SMJ secara khusus yang akan dilaksanakan secara daring atau online
15 Juni 2020. Tuhan tolong Engkau hadir sehingga segala yang dibutuhkan dari perangkat-perangkat teknologi, sistem dan mekanismenya boleh tersedia dalam kebaikan juga. Ini sangat dibutuhkan demi untuk ke depan perjalanan GPIB, khususnya GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Terima kasih banyak ya Tuhan atas semua yang Engkau sudah boleh beri bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah
Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara gilir ganti. Allah yang penuh kasih oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian untuk Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah keluarga. Mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing, maka ibadah keluarga diatur sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat. Ketiga, majelis jemaat di subsektor sangat berperan atas terlaksananya kegiatan ini agar setiap keluarga dapat ambil bagian sebagaimana mestinya. Yang keempat, dihimbau agar kegiatan ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Doa bersama di masa pandemi COVID-19. Dalam permohonan dan ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, maka majelis jemaat mengajak keluarga melaksanakan doa penyerahan dan syukur yang bertempat di rumah masing-masing setiap hari pada pukul 12 siang dan pukul 9 malam. Liturgi akan disampaikan melalui majelis jemaat setempat menjelang jam ibadah. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Doa bersama ini juga dilaksanakan oleh seluruh jemaat GPIB di Indonesia. Pembukaan kelas katekisasi tahun ajaran 2020 sampai 2021. Telah dibuka kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Juli 2020. Adapun formulir pendaftaran dalam bentuk file atau soft copy dan dapat di-download secara online dengan mengakses link formulir pendaftaran yang tertera di Warta Jemaat Elektronik minggu ini. Persyaratan lampiran formulir pendaftaran. Yang pertama, formulir pendaftaran yang sudah diisi atau diketik oleh calon katekisan. 2. Scan surat baptis bila sudah baptis. 3. File fast foto dengan ketentuan atas mengenakan kemeja atau hem, tidak boleh memakai seragam. Yang keempat, scan akte kelahiran. Dan yang kelima, scan kartu keluarga. Formulir dan kelengkapan persyaratan dapat dikirim dalam satu berkas ke email Komisi Katekisasi, dan apabila Bapak Ibu terkendala dalam mengakses atau mendownload formulir secara online, dapat menghubungi Komisi Katekisasi untuk mendapatkan formulir dalam bentuk hard copy dengan kontak person Komisi Katekisasi, yaitu Bapak Penatua Bornat Kaismetan dan Saudara Yeskiel Karangan. Ajakan peduli kasih. Sesuai surat dari Sinode GPIB nomor 9
578 Romawi 5 strip 20 MS Romawi 20 tentang juklak dan ibadah bulan Pelkes, maka GPIP Jemaat Bethesda Sidoarjo akan mengadakan yang pertama, aksi meja putih yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan Selasa 30 Juni 2020. Teknis pelaksanaan. Yang pertama, demi tertib administrasi, mohon kesediaan anggota jemaat untuk dapat menyerahkan langsung di gereja pada hari dan jam kerja. Yang kedua, mohon kesediaan Korsek mengusulkan nama keluarga anggota GPIP Jemaat Bethesda Sidoarjo yang membutuhkan bantuan karena PHK atau kesulitan ekonomi akibat terdampak COVID-19. Ibadah keluarga berkaitan dengan bulan Pelkes akan dilaksanakan pada tanggal 3, 10, 17, dan 24 Juni 2020 di rumah masing-masing. Tata ibadah akan dibagikan melalui WA dan bagi yang sangat membutuhkan materi cetak akan dibagikan melalui Korsek. Sidang Majelis Jemaat atau SMJ khusus online. Majelis Sinode GPIP melalui surat tanggal 18 Mei 2020 nomor 9570 Romawi 5 strip 20 MS Romawi 20 mengajukan permohonan pendapat dari jemaat-jemaat GPIB tentang pelaksanaan persidangan Sinode Romawi 21 yang seharusnya bulan Oktober tahun 2020, namun dalam konteks pandemi COVID-19 perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, Majelis Sinode GPIB meminta jemaat-jemaat melaksanakan SMJ khusus untuk melakukan pemungutan suara. Apakah persidangan Sinode tetap di bulan Oktober tahun 2020 secara virtual atau ditunda paling lambat bulan Oktober tahun 2021. SMJ khusus online akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 2020. Berita kelahiran. Telah lahir Fania Kalisa Angel, putri pertama dari Bapak Tria Marta Kristofia dan Ibu Fitrandi Ayu Dwi Erandani dari sektor Galilea pada tanggal 1 April tahun 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIP Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat Elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Amin.
Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Nok Tumorang pada hari ini, Minggu 14 Juni tahun 2020. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Dan kepada semua pelayan yang bertugas, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Persekutuan, memberkati kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah Subhanahu dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.